Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memodifikasi ya sebuah charger. Ini charger sepeda listrik ya. Di sini keluhan awal charger lama mengecasnya. Jadi membutuhkan waktu lama untuk mengecasnya, dan kebetulan di sini saya sudah memodifikasi untuk bagian trafonya ya. Sudah saya ganti emailnya, lilitan sekundernya sudah saya ganti menggunakan email yang lebih besar. Tapi bukan kerusakan hanya pada emailnya ya, ini bukan kerusakan sebenarnya, ini hanya untuk memodifikasi supaya lebih bagus lagi dan lebih cepat. Oke, kerusakan awal di sini ternyata tegangannya tidak stabil ya. Jadi tegangan output dari regulator ini atau charger ini ya, keluarnya tidak stabil atau berdenyut lah, ibaratnya seperti itu ya, boleh dikatakan. Dan setelah saya amati memang ada kerusakannya ya di bagian drivernya, bisa dikatakan seperti itu, di bagian primernya. Jadi pada tegangan playbacknya ya, atau tegangan baliknya dari regulator ini ternyata sudah rusak. Dan di sini kita bisa lihat untuk tegangannya tidak stabil, jadi ada hilang muncul seperti itu ya. Oke, tegangan yang dibutuhkan di sini sekitar 50 volt ya, karena menggunakan aki 12 volt 4 kali. Jadi jika digabungkan sekitar 48 volt karena akinya aki 12 volt. Oke, di sini tegangannya sempat muncul dan hilang seperti itu terus menerus. Jadi mengapa dia tidak bisa mengecas atau lama mengecasnya, jadi tegangannya seperti itu ya. Ini kerusakan awalnya seperti ini, dan saya tidak akan memperbaikinya ataupun memperbaiki bagian ini ya. Jadi saya akan memodifikasinya dengan menggunakan kacun saja. Supaya apa? Supaya tegangannya bisa kita sesuaikan jika menggunakan kacun ya. Kalau ini tidak bisa disesuaikan, jadi tegangannya hanya cukup semisalnya ini jadi tidak tidak hilang muncul juga ya. Tegangannya juga standar segitu ya. Jadi tidak bisa untuk mempercepat. Oke, setelah kita amati di sini ya. Di sini menggunakan FET atau biasa disebut juga transistor regulator ya, dalam komponen-komponen televisi seperti itu ya. Nggak jauh beda sebenarnya, cara kerjanya sama juga, hanya saja di sini tegangannya sudah standar. Oke, seperti itu ya. Di sini ya ada IC-nya juga untuk drivernya atau arus baliknya. Oke, saya akan mencobanya, akan memasang kacun saja, dan kita bisa lihat tegangan yang aslinya berapa. Nanti kita bisa menyesuaikannya jika menggunakan kacun seperti itu ya. Oke, kita lihat di boxnya ada tegangannya berapa saja ya, karena untuk mengganti komponen ini juga sulit juga ya untuk mencarinya. Jadi saya memutuskan untuk memakai kacun saja biar lebih mudah. Oke, kita lihat dulu tegangannya berapa di sini. Di sini tegangannya sekitar 48 sampai 59,3 volt ya. Itu tegangan yang dibutuhkan. Oke, udah jelas ya. Tegangannya 48 sampai 59,3 volt. Berarti charger ini juga tidak meyakinkan atau memutuskan tegangannya berapa begitu ya. Di sini tegangannya di antara 48
sampai 59, cukup jauh ya. Karena mengapa tegangannya sampai 48 ke atas? Karena menggunakan aki 4 volt, jika di seri menjadi 48 ya. Jika tegangan 48 volt otomatis hanya sama seperti akinya, dan ternyata walaupun bisa mengecas cukup sebentar saja ya, isinya tidak penuh seperti itu. Oke, kita akan memasang kacun saja. Sebelum memasang kacun kita lepaskan dulu STR nya atau MOSFET nya atau apa inilah yang di transistornya ya, transistor utamanya biasa disebut transistor regulator seperti itu. Oke, di sini ya kita akan lepas saja untuk MOSFET nya atau FET nya atau STR. Coba kita lihat dia menggunakan apa, kita lepas dulu ya. Sebenarnya ini tidak dilepas juga tidak apa-apa, tidak masalah ya. Tinggal kita potong saja jalur kolektornya. Tapi karena ini tidak digunakan dan kebetulan ini masih hidup juga nggak masalah, kita lepas saja supaya kita bisa bergunakan lagi untuk yang lain seperti itu. Dan kita akan memodifikasi juga untuk pendinginnya ya, biar lebih besar lagi karena ini pendinginnya cukup kecil. Oke, ini dia transistornya menggunakan tipe berapa ini nggak kelihatan. Oke ya, benar sekali dia menggunakan FET RN60. Dan kita akan mencoba untuk memasang kacun, dan cara pemasangannya cukup mudah sekali ya. Untuk saya yakin kalian sudah paham sekali ya untuk pemasangan kacun. Oke, kacun dua warna ya, dua kabel dua warna ya. Kita dua kabel ini di sini. Untuk warna merah di bagian yang tadinya kolektor ya, kaki kolektor pada transistor itu tadi ya, transistor regulator tadi ya. Kemudian untuk yang kabel warna hitam itu negatif, kita pasang di negatif saja. Oke, jangan sampai kebalik, karena jika kebalik tidak akan jadi atau mungkin bahkan bisa meledak seperti itu ya. Jadi untuk pemasangannya benar-benar jangan sampai kebalik. Oke, untuk kabel warna merah kita pasang di jalur kolektor tadi ya, seperti itu. Bisa dikatakan untuk kacun ini pengganti transistor regulator ya. Hanya saja ini untuk cara kerjanya tidak memakai trigger dari regulator aslinya seperti itu ya. Oke, seperti ini cukup mudah sekali. Saya rasa kalian pasti bisa. Enaknya menggunakan kacun, tegangannya bisa di setel atau bisa diatur ya. Kita bisa mengatur tegangannya berapa volt gitu ya. Pada komponen-komponen yang lain juga seperti itu, sering kebanyakan menggunakan kacun untuk mengganti regulator karena cara pemasangannya yang mudah dan juga tegangan bisa kita setel ya. Seperti ini pemasangannya, tinggal kita pasang pendinginnya saja. Oke, kita bisa lepas pendingin yang ini juga bisa, ataupun kita juga bisa menggunakan pendingin lain jika ini dirasa kurang besar. Oke, ini dia sudah kita pasang kembali pendinginnya dan sudah saya rapikan. Untuk pemasangan seperti ini tinggal kita cek tegangannya berapa yang keluar. Oke, di sini ada pin 12 volt tertera untuk kipas ini ya kayaknya. Jadi kita bisa
cek langsung di sini tegangannya berapa dan output yang hasilnya berapa yang dibutuhkan untuk mengecas atau mencarger baterai sepeda listriknya ya. Oke, kelihatan lampu sudah nyala, kita tinggal cek tegangannya apakah stabil. Saya rasa tegangannya pasti stabil ya. Kenapa? Karena ini menggunakan kacung. Oke, tegangannya di sini terbaca 43 volt, jadi kita tinggal mengaturnya pada kacungnya sendiri ya. Dan kebetulan ya benar, ini dia sudah normal. Oke, tinggal kita mengatur pada bagian kacungnya saja untuk menaikkan tegangannya ya. Yang dibutuhkan yaitu 59,3 ya. Kita tinggal putar saja di bagian kacungnya. Yang jelas di sini tegangannya sudah stabil ya. Oke, di sini kelihatan banget stabil dan naik turunnya nggak begitu jauh, nggak sampai kayak yang tadi sampai 0. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.